Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Kenalkan kami dari kelompok 9, Akuntansi Pemerintah, kelas B, Prodi S1 Akuntansi, akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kami. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, untuk rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Kadek Yuda Rimbawa dengan NIM 2017 05 1049. Dilanjutkan dengan rekan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nilo Gede Nanda Arini, NIM 2017 05 1057. Baik, perkenalkan saya Niputuli Sayanti dengan NIM 2017 05 1058. Next. Jadi adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu akuntansi pendapatan dan belanja. Untuk kesempatan pertama dipersilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submateri yang pertama mengenai definisi pendapatan dan belanja. Nah, yang pertama yaitu definisi dari pendapatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Dan ada juga definisi lain mengenai pendapatan yaitu di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan pendapatan adalah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nah, dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana dari pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai definisi dari belanja. Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan ada juga definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, dari kedua definisi tersebut, maka menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. Nah, submateri selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pendapatan dan belanja. Yang pertama yaitu karakteristik dari pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke dalam perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan, dan jumlah rupiah pendapatan serta penandingan. Baik, lanjut saja ke yang pertama yaitu dari sumber pendapatan. Jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagang seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan produk perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, dan relevasi aktiva, dan penjualan produk perusahaan. Yang kedua yaitu produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa.
Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk, baik berupa barang atau jasa, atau bahkan keduanya, yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Nah, terkadang produk yang dihasilkan tersebut secara kebetulan bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen non-operasi. Maka, pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu, produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut, atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Dan karakteristik yang ketiga yaitu jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan, maka terlihatlah jumlah rupiah laba atau pendapatan itu. Selanjutnya mengenai karakteristik belanja. Adapun ciri-ciri dari belanja antara lain, yang pertama, memiliki wujud. Di dalam akuntansi belanja terdapat banyak klasifikasi belanja seperti belanja operasional, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Di dalam belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan juga aset berwujud lainnya. Nah, yang kedua yaitu menambah aset tetap dan aset tetap lainnya. Ciri-ciri dari aset tetap yaitu berwujud, akan menambah aset pemerintah dan nilainya yang relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya yaitu tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah dan nilainya relatif material. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki periode manfaat lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa belanja seperti belanja modal memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jadi, manfaat yang dapat dirasakan akan berlanjut kepada periode-periode berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Jadi adapun materi selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum dan standar akuntansi pendapatan dan belanja. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Jadi terdapat 3 kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD. Di antaranya yang pertama yaitu PAD atau pendapatan asli daerah, yang kedua yaitu dana perimbangan atau pendapatan transfer, dan yang ketiga yaitu lain-lainnya pendapatan daerah yang sah. Nah, dari ketiga kelompok di atas, hanya pendapatan PAD atau pendapatan asli daerah yang ada di SKPD, sedangkan 2 pendapatan lainnya hanya ada di PPKD. Nah, adapun berapa kajian atau kategori dalam akuntansi pendapatan SKPD, di antaranya yang pertama, transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas petata usahaan keuangan atau PPK SKPD, yang mana transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Dan yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan dalam artian tidak terulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Lalu yang ketiga yaitu
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan yang terakhir yaitu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Nah, sebelumnya di sini ada pun dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di SKPD, diantaranya yang pertama yaitu surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standar jurnal transaksi pendapatan. Di sini saya mengambil dua contohnya yaitu penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan. Jadi untuk transaksi penerimaan pendapatan yang A yaitu tentang pajak daerah, adapun standar jurnalnya yaitu dengan cara mendebit kas di bendahara penerimaan atau bank dan mengkredit pendapatan pajak daerah. Lalu untuk penerimaan pendapatan distribusi daerah dengan cara mendebit kas di bendahara penerimaan atau bank dan mengkredit pendapatan retribusi daerah dan begitu seterusnya. Lalu untuk penyetoran pendapatan itu dengan cara mendebit rekening kas PPKD dan mohon maaf sebelumnya ini maksudnya mengkredit rekening rekening PPKD dan mengkredit kas di bendahara penerima bank. Nah, lalu untuk akuntansi pendapatan PPKD untuk kategorinya tuh hampir sama dengan akuntansi pendapatan SKPD yang dimana transaksi pendapatan PPKD dicatat oleh PPKD, lalu untuk koreksi atas pengembalian pendapatan yang dalam artian tidak terulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Lalu yang ketiga yaitu pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Lalu yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Nah, adapun dokumen sumber yang digunakan atas sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD yaitu penerimaan di penerimaan dana perimbangan itu ada dokumen sumber berupa surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN dan bukti penerimaan lainnya. Lalu untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah itu ada dokumen sumber surat tanda bukti penerimaan dan bukti penerimaan lainnya. Biasanya contohnya itu berita acara penerimaan. Lalu adapun standar jurnal transaksi pendapatan, di sini saya ambil 3 contoh saja yaitu penerimaan pendapatan, pengembalian berulang dan pengembalian tidak berulang. Untuk transaksi penerimaan pendapatan di mana di sini yaitu dengan cara mendebit kas di kas daerah atau bank dan mengkredit pendapatan dana perimbangan. Lalu untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah itu dengan cara mendebit kas di kas daerah dan mengkredit lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu untuk pengembalian berulang itu dengan cara mendebit rekening kas PPKD dan mengkredit kas di kas daerah. Lalu untuk pengembalian tidak berulang dengan cara mendebit silpa dan mengkredit kas di kas daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja. Sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tentang definisi akuntansi belanja, di sini dapat dijelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. Kedua peraturan yang mengatur penata usaha belanja tersebut mengklasifikasi belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud mata-mata karena ada hal yang ingin dicakup dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sebagaimana diketahui, Permendagri nomor 13 tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan penanggung jawaban.
Sebagai instrumen penganggaran, beberapa informasi diperlukan, di antaranya informasi pengendalian yang dikaitkan dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara output atau hasil dari suatu program atau kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam bahasa keuangan, input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu, untuk tujuan dimaksud dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, terdapat pengelompokan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi, apa yang dimaksud dengan belanja langsung? Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Selanjutnya, untuk keperluan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri nomor 13 tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa pengajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel laporan penyajiannya, yang dimana pada Peraturan Nomor 24 ya, saya maksud di sini tahun 2005, di mana belanja operasi itu termasuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Lalu untuk belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Sedangkan untuk Permendagri nomor 13 tahun 2006, laporan pertanggungjawabannya itu terdiri dari belanja tidak langsung berupa belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, atau pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota, dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Lalu untuk belanja tidak langsung itu termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Nah, adapun kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nah, untuk akuntansi transaksi belanja SKPD, adapun kajiannya diantaranya yang pertama hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu di mana transaksi belanja di SKPD dicatat oleh PPK SKPD, dan transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tebusan bukti transfer ke pihak ketiga. Lalu, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga, akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi modal, pendapatan dilakukan secara colliery, yaitu dicatat dengan dua jurnal, yang satu jurnal mencatat belanja dan satu lagi untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. Lalu yang kelima, yaitu transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran dengan SP2D, UP atau GU atau TU dengan membayar, dan pembayaran dengan SP2D LS. Lalu yang terakhir yaitu transaksi penerimaan pihak ketiga atau PFK merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Nah, adapun dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan transaksi belanja, diantaranya untuk belanja operasi dalam kurung belanja tidak langsung, itu ada dokumen sumber berupa SP2D, nota debit bank, bukti pengeluaran lainnya dengan lampiran dokumen sumber yaitu SPM, SPD, dan bukti tanda penerimaan barang atau jasa. Lalu untuk belanja modal yang
belanja langsung itu dengan lampiran yang sama, dan untuk penerimaan BFK itu ada dokumen sumber berupa SP 2D, bukti potongan, bukti pengeluaran lainnya dengan lampiran SPM, SPD, dan bukti tanda terima atau jasa. Untuk pelunasan pihak ketiga itu ada dokumen yang sama, namun untuk lampirannya ada SPM, SPD, dan berita secara serah terima. Lalu untuk standar jurnal transaksi belanja, di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu untuk mencatat transaksi belanja di SKPD dan pembalian kas dari SP2D UP atau UT dari SKPD ke BUD, lalu jurnal penambahan aset oleh PPK SKPD yang dapat dilihat di slide secara jelas. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi transaksi belanja PPKD. Hampir sama dengan akuntansi SKPD, di mana kajiannya itu yaitu transaksi belanja di PPKD catat oleh PPKD, dan transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tebusan bukti transfer ke pihak ketiga. Itu ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Lalu apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lainnya, dan begitu seterusnya. Hampir sama dengan transaksi belanja PPKD. Lalu untuk lalu untuk dokumen sumber yang digunakan hampir sama dengan hampir sama dengan akuntansi transaksi belanja SKPD. Untuk standar jurnal belanjanya, di mana di sini saya mengambil contoh untuk mencatat transaksi belanja, di mana yang itu belanja operasi yang tidak langsung itu dengan cara mendebit belanja dan mengkredit kas di kas daerah atau bank. Hampir sama dengan begitu seterusnya, namun untuk pengakuan aset atas belanja modal PPKD itu dengan cara mendebit aset tetap dan mengkredit ekuitas dana investasi dalam hal aset tetap. Baik, sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yuda. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan lanjut ke sistem akuntansi pendapatan dan juga belanja. Nah, yang pertama ada akuntansi pendapatan. Untuk akuntansi pendapatan ini kita juga udah belajar kan pada saat semester 2 itu mengenai pendapatan LO atau laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran. Nah, pada kesempatan kali ini itu ada pendapatan, pengakuan, dan pengukurannya. Jadi secara umum itu pendapatan diakui ada dua, itu diperoleh dan juga direalisasikan. Nah, untuk diperoleh itu yakni ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Terus dan sudah direalisasikan. Nah, kalau sudah direalisasikan yaitu ketika kas atau piutang sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa. Terus pendapatan juga diukur dalam hal nilai produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar, di mana di dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, pendapatan diakui dengan asas bruto, yaitu dengan mencatat jumlah brutonya dan tidak mencatat jumlah neto. Dan pengakuan pendapatan ini juga
sistem akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan ini itu ada dua sebenarnya, tapi saya tidak tulis dalam slide, mohon maaf karena kelupaan. Itu ada berbasis akrual dan juga berbasis kas. Misal nih, ada contoh kan, pada tanggal 4 April 2007, pemerintah Kota Harapan menetapkan bahwa Hotel ABC diharuskan membayar pajak reklame untuk tahun 2007 sebesar 150 juta. Nah, pemerintah Kota Harapan menerima pembayaran pada tanggal 3 Mei 2007. Nah, apabila pengakuan menggunakan basis akrual, maka pengakuan pendapatan itu diakui pada tanggal 4 April 2007 sebesar 150 juta. Pada saat pemerintah menetapkan nilai yang harus dibayar. Nah, kalau pengakuan menggunakan basis kas itu beda lagi. Maka pengakuan pendapatan diakui pada tanggal 3 Mei 2007 sebesar 150 juta pada saat penerimaan kas di rekening kas daerah. Dan jadi untuk jurnal yang harus dibuat itu, ini yang pertama ini ada berdasarkan basis akrual, yang kedua ini berdasarkan basis kas. Nah, jadi piutang pajak reklame itu didebit sebesar 150 juta dan juga pendapatan pajak reklame itu dikredit sebesar 150 juta. Dan ini berkaitan pada saat penetapan Hotel ABC itu ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak sebesar 150 juta. Ini baru penetapannya. Nah, kalau sudah dibayarkan oleh Hotel ABC, maka jurnalnya akan seperti di bawah ini. Itu kas berada di debit sebesar 150 juta dan juga piutang pajak reklame sebesar 150 juta di kredit. Nah, itu untuk basis kas. Itu untuk basis akrual. Namun untuk basis kas sendiri itu cuma ada satu jurnal, yaitu langsung ke kas di debit sebesar 150 juta dan di kredit itu pendapatan pajak reklame sebesar 150 juta yang sama. Oke, kita ke akuntansi belanja. Nah, untuk akuntansi belanja ini, pengakuan dan pengukurannya nih. Pengakuan belanja dulu. Kalau pengakuan belanja itu secara singkatnya itu diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Dan kedua itu diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan nihil. Itu pengakuannya. Terus pengukurannya gimana? Kalau pengukuran belanja itu, pengukur ada dua ya, basis akrual sama kas, sama seperti tadi pendapatan. Pengukuran belanja basis akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan. Nah, nilai wajar yang dimaksud apa? Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 nih, belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Contoh, pada tanggal 3 Februari 2007 diterima tagihan pembelian ATK sebesar 19 juta. Pembelian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2007. Sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Februari 2007 dari rekening kas daerah. Berdasarkan basis akrual, maka belanja diakui pada tanggal 3 Februari 2007. Pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Februari 2007 merupakan pembayaran atas pengakuan utang pihak ketiga yang diakui pada tanggal 3 Februari 2007. Terus kalau berdasarkan basis kas, belanja diakui pada tanggal 14 Februari 2007 ketika terjadi pengeluaran dana melalui rekening kas daerah sebesar 19 juta. Nah, ini tabelnya, bukan jurnal, maksud saya jurnalnya. Sama seperti tadi sih pada saat pendapatan, kalau basis akrual itu ada dua transaksi ya. Yang pertama ATK di debit sebesar 19 juta, terus utang pemasoknya di kredit sebesar 19 juta. Ini pada saat pengakuannya. Namun kalau setelah dibayarkan, baru utang pemasoknya di debit, terus kasnya yang di kredit. Terus ini udah ya, kalau utang masuk di debit dan kas di kredit itu berarti sudah dibayarkan. Terus kalau untuk basis kas itu di debit di belanja ATK, pada akun belanja ATK di debit, dan di kredit itu di kas langsung dikeluarkan karena basis kas kan.
Nah, kita beranjak ke pelaporan pendapatan dan belanja pemerintah. Yang pertama pelaporan pendapatan terlebih dahulu. Mohon maaf itu salah ya, penyajian pengungkapan seharusnya pelaporan. Jadi pemerintah menyajikan pendapatan berbasis akrual maupun pendapatan berbasis kas diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Jadi pendapatan basis akrual itu disajikan dalam laporan operasional, dan pendapatan basis kas itu disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Itu secara umum dan singkat juga. Terus kalau pelaporan belanja, nah kalau pelaporan belanja sendiri, akun beban disajikan dalam laporan operasional pemerintah yang berbasis akrual. Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian beban dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau JAL. Nah, ini contoh laporan realisasi anggaran, belanja, dan juga pendapatan. Kalau di sini kan ada kan di dalam bagian kanan itu ada anggaran, realisasi, persentase, dan juga realisasi yang. Terus kalau di sini ada akun-akunnya. Akun pendapatan itu dikelompokkan menjadi satu. Akun belanja di bawahnya. Dan seharusnya pendapatan memang lebih utama daripada belanja. Kalau dari buku-buku yang saya baca sih, baik itu laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran itu bentuknya sama seperti ini, kayak gini tuh. Kemungkinan ya angka-angkanya aja yang di sini aja yang berubah. Oke, segitu saja pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan beranjak ke forum diskusi yang telah disediakan oleh dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Atas perhatian rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih.